Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Baik, langsung saja bagaimana cara masuk ke Microsoft Excel. Caranya sangat mudah sekali. Ini yang saya pakai untuk pembelajaran adalah Microsoft Excel 2016. Caranya yang pertama adalah membuka Microsoft Excel. Caranya cukup mudah. Ini saya kasih tip yang mudah. Cukup ketik di kotak di bawah di sini, diketik saja Excel seperti ini. Otomatis akan muncul pilihan Excel 2016. Tinggal diklik, otomatis dia akan membuka dokumennya seperti ini. Nah, kita buka saja yang blank workbook. Baik, ini adalah tampilan awal Microsoft Excel. Nah, saya akan coba membahas dalam waktu yang singkat pengenalan tentang Microsoft Excel. Yang pertama yang perlu diketahui adalah yang paling atas ini disebut title bar. Di sini tertulis book 1, artinya adalah file ini belum pernah disimpan. Nah, kemudian di bawahnya lagi di sini ada quick access namanya, untuk proses-proses yang cepat. Kemudian di sini ada file, ada home, ada insert, ada page layout dan lain sebagainya sampai view. Ini yang disebut dengan menu bar. Kemudian di dalam menu itu muncul bawahnya ini ada namanya ribbon. Nah, ini ada kelompok clipboard, ada kelompok font, ada alignment, number dan lain sebagainya. Di insert pun juga muncul sama. Kemudian page layout ini untuk pengaturan halamannya, formula untuk judul dan lain sebagainya. Baik, ini tampilan yang ada di Microsoft Excel. Kemudian di bawah di sini ada namanya sheet. Sheet ini adalah lembarnya. Misalnya ada kurang, bisa ditambah dengan new sheet seperti ini. Kemudian kalau misalnya sheetnya pengen dihapus, tinggal klik kanan delete. Nah, seperti ini. Ini tampilannya. Baik, berikutnya kalau sudah, kita akan mencoba menyimpan dulu untuk membuktikan bahwa ini adalah memang belum pernah disimpan. Caranya cukup klik menu file, kemudian save, kemudian pilih this PC, klik 2 kali ya. Kemudian dicari, misalnya saya akan simpan di dokumen, misalnya saya isi misalnya di sini latihan 1, kemudian saya save. Lihat perubahannya di sini akan berubah, yang tadinya book 1 berubah menjadi latihan 1, artinya file ini sudah tersimpan. Baik, berikutnya kita akan mengenal untuk Microsoft Excel ini fungsinya adalah untuk pengolah angka, lebih banyak menggunakan data-data yang berupa angka. Contoh misalnya di sini yang kotak-kotak ini disebut dengan sel A, B, C dan seterusnya sampai kolom X, F, D ini disebut kolom ya. Kemudian untuk baris ini 1, 2, 3 dan seterusnya sampai baris ke 1.048.576 ini disebut baris. Nah, pertemuan baris dan kolom disebut sel. Nah, seperti ini. Ini adalah sel ya. Berikutnya menu lagi yang perlu diketahui adalah di sini. Ini namanya untuk menu zoom. Zoom in, zoom out. Kalau saya kecilkan berarti ini zoom in. Kalau saya besarkan berarti ini zoom out. Nah, ini ada zoom in, ada zoom out. Baik. Berikutnya ada beberapa yang perlu diketahui untuk penggunaan mouse pointer yang saya gerakkan ini. Kalau bentuknya plus putih seperti ini adalah fungsinya untuk mengeblok sel seperti ini. Kemudian kalau bentuknya seperti ini plus panah, ini untuk memindah data. Contoh misalnya ini saya ketik nomor, kemudian saya pindahkan ke sel sebelahnya nama misalnya. Nah, data ini pengen saya pindah, posisikan seperti ini. Saya perbesar dulu, tinggal digeser. Nah, ini memindah. Kemudian ada lagi contoh misalnya pembuatan nomor urut. Ada 1, kemudian saya enter 2. Cukup 2 data saja, kita blok
seperti ini. Kemudian ada tombol seperti ini, namanya fill handle. Ini adalah untuk mengcopy data ke bawah. Ini misalnya sampai 10. Nah, seperti ini. Ini beberapa jenis mouse pointer yang ada di Excel. Nah, ini untuk mengeblok. Kemudian ini tadi untuk memindah. Kemudian kalau seperti ini untuk mengcopy data. Baik. Nah, di dalam Excel ini ada beberapa data yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada yang namanya data angka. Ini saya hapus dulu. Data angka. Nah, contohnya adalah seperti ini. 1000, kemudian 5%, kemudian 35,5. Nah, ini semuanya adalah angka. Kemudian ada lagi yang tipenya teks. Nah, contohnya apa? Misalnya alfa, beta, kemudian Excel misalnya. Nah, perbedaannya adalah kalau angka dia akan menjadi rata kanan, tetapi kalau teks dia akan menjadi rata kiri. Misalnya kombinasi angka dengan huruf, misalnya ALF strip 09, maka ini adalah disebut teks atau huruf tipenya. Nah, perhatikan di sini saya menuliskan LCD proyektor ini melebihi batas. Ini bisa kita lebarkan seperti ini. Ini juga. Nah, ini untuk mengatur lebar daripada kolom di Excel. Dan lagi ada kasus lagi di sini, penulisan LCD proyektor ini adalah ada kesalahan. Untuk mengedit jangan sampai dihapus, tapi cukup klik 2 kali pada selnya ini. Nah, seperti ini. Saya hapus yang salah di mana, misalnya seperti ini. Kemudian di enter. Nah, seperti ini cara mengedit di data dalam sel. Kemudian jumlah barangnya misalnya 30 misalnya. Kemudian saya enter, ini 5, monitor 5 misalnya, LCD-nya 3, kemudian printernya 2 misalnya. Ini contohnya. Kemudian ini kurang lebar, bisa kita lebarkan lagi. Kemudian harga barangnya misalnya 100.000. Kemudian keyboardnya misalnya 125.000. Monitornya misalnya 850. LCD proyektornya misalnya 6.500.000. Kemudian printernya misalnya 3.500.000. Nah, seperti ini contoh. Ini data berupa teks atau huruf, dan ini data berupa angka. Kita akan coba menggunakan formulanya bagaimana. Nah, total harga ini adalah hasil perkalian dari jumlah barang dikalikan harga barang. Caranya, ketik di kotak sini, di sel E3 ini, sama dengan cukup klik selnya saja. Klik di sini, kemudian kali gunakan bintang, kemudian harga barangnya diklik di sini, kemudian di enter. Ini hasilnya. Nah, untuk menghitung baris bawahnya atau sel di bawahnya itu tidak perlu dihitung lagi, cukup di copy menggunakan fill handle seperti ini, ditarik ke bawah. Nah, kalau muncul seperti ini berarti ini kurang lebar, tinggal dilebarkan barisnya. Nah, seperti ini. Atau kalau teman-teman nanti menemui di sini, nah ini tinggal dilebarkan. Atau kalau muncul pagar, itu artinya data kurang lebar kolomnya. Nah, baik. Nah, ini contoh perhitungan. Kemudian contoh formatting judulnya misalnya di sini. Kalau kita perhatikan, ini kurang begitu rapi. Ya, kita akan buat rapi. Caranya, diblok saja judulnya, kemudian masuk ke kolom alignment atau kelompok alignment, pilih yang di tengah, kemudian ini juga di rata tengah, kemudian pilih yang wrap text seperti ini. Artinya adalah melipat teks. Saat kolom ini tidak cukup, maka dia akan dilipat ke bawah. Itu namanya wrap text, ya kan? Kalau misalnya kolom ini cukup, maka dia tidak akan dilipat ke bawah. Ini ya, ini seperti ini. Bisa kecilkan lagi karena ruangnya untuk jumlah barang ini tidak terlalu lebar.
Oke, berikutnya kalau sudah, kita belajar bagaimana kita masih di alignment. Kalau masalah clipboard font ini hampir sama di Microsoft Office. Jadi penggunaan font, penggunaan efek tebal, miring dan sebagainya sama. Dan yang agak berbeda di sini, di alignment sini. Misalnya saya coba di sini saya tulis jumlah total. Kemudian jumlah total itu ada di sini nanti rumusnya. Caranya sama dengan sum summary sum kurung buka, data ini di blok ke bawah. Kemudian kita kurung tutup, kemudian di enter. Ini adalah total dari jumlah total harga yang ada di sini. Nah, kemudian kita pengen misalnya jumlah total ini ada di tengah-tengah di sini, di tengah-tengah antara kolom A sampai kolom D. Caranya cukup di blok seperti ini, kemudian klik merge and center seperti ini. Nah, dia akan di tengah seperti ini. Kalau pengen rata kiri tinggal digeser ke kiri, rata kiri atau rata kanan atau rata tengah seperti ini. Nah, saya coba yang rata tengah ya. Kemudian berikutnya biasanya di harga angka di nominal ini ada satuan mata uangnya. Bagaimana cara membuat satuan mata uangnya? Caranya cukup mudah, silahkan ini di blok. Saya contohkan satu ini di blok. Kemudian cari di kotak ini atau di kelompok ini, di number di sini. Ya, di number di sini diklik. Nah, kemudian dicari yang accounting. Nah, di sini pastikan di sini adalah yang RP Indonesia. Kalau misalnya di sini hanya RP, saya cari nanti di sini ada banyak pilihan, cari yang RP. Kemudian kita oke. Nah, kalau muncul seperti ini, artinya kolomnya kurang lebar, bisa dilebarkan seperti ini. Nah, kurang lebar lagi, tinggal dilebarkan lagi. Nah, seperti ini. Kita coba sekali lagi untuk yang total harga. Caranya sama, kita blok, kemudian pilih number, atau cara yang kedua kita blok, klik kanan, pilih yang format cell. Oke, saya ulangi ya. Di blok, klik kanan, pilih format cell. Kita masuk ke kelompok number, pilih accounting. Di sini pilih yang RP Indonesia. Kemudian kita oke. Muncul seperti ini lagi, tinggal digeser saja. Nah, seperti ini. Ini contoh perhitungan sederhana menggunakan Microsoft Excel. Nah, ada satu lagi yang kurang adalah di judul. Misalnya, ternyata judul ini terlalu kecil, kok kita tambahkan kolomnya bagaimana? Nah, tambahkan kolom, tambahkan barisnya. Misalnya di sini taruh di baris kedua, karena menyisipkan nanti otomatis kalau di Excel itu adalah menyisipkan di sebelah atasnya kalau baris, kalau kolom di sebelah kirinya. Caranya taruh kursor di sini, ya. Kemudian klik menu format di sini, ya. Menu apa? Kategori cell di format di sini. Kemudian pilih yang di insert. Nah, di insert pilih yang row, insert sheet row. Nah, misalnya kurang bisa ditambah lagi insert sheet row seperti ini. Oh, ternyata saya hanya butuh 2 baris saja. Ini terlalu banyak. Caranya bagaimana? Tinggal di blok di sini. Kemudian pilih delete di pada menu home. Kemudian pada kelompok sel diklik delete, pilih yang delete row. Maka yang akan terhapus adalah baris yang ketiga tadi. Otomatis baris bawahnya naik ke atas. Ini misalnya saya ganti laporan penjualan barang toko ABC misalnya, ya enter. Nah, judul ini misalnya saya pengen ditengahkan. Caranya sama, di blok, masuk ke merge and center lagi seperti ini. Misalnya saya tebalkan, kemudian saya kasih garis atau kasih warna, terserah ya. Dan yang terakhir bagaimana memborder atau memberikan bingkai. Ya, caranya di blok seperti ini. Kemudian tinggal dicari di kelompok font. Di sini ada border. Kita pilih yang all border seperti ini. Oke, selesai.
Ini cara menggunakan Excel yang sederhana. Pengenalan dulu, jadi ini adalah tahap dasar bagaimana kita mengenal Microsoft Excel. Kebetulan yang saya pakai adalah yang versi 2016. Oke, saya kira untuk pengenalan ini dulu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita sambung di video pembelajaran yang lainnya. Jangan lupa ya, setelah selesai seperti ini selalu disimpan file save, otomatis akan tersimpan di nama file latihan 1. Oke, saya kira cukup di sini dulu untuk pembelajaran tentang Microsoft Excel. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.